Halo sahabat Mangun semuanya, apa kabar teman-teman? Kali ini Bu Novita bersama kelas 7 di SMP Eksperimental Mangunan. Yaitu ada 3 kelas ya, ada teman-teman sahabat Mangun kelas 7A Nusa 1, 7B Nusa 2, dan 7C Nusa 3. Nah, waktu sudah tiba dan teman-teman pasti menunggu ya untuk belajar tentang ilmu pengetahuan alam, terutama tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Di sini Bu Novita akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan materi ini. Selamat menyaksikan dan selamat untuk mendengarkan serta selamat belajar. Di dalam materi ini ada istilah penting. Yang pertama yaitu hierarki biologi, atom, molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Apa sih pengertian dari semuanya itu? Pasti sahabat Mangun masih berpikir ya, kira-kira teman-teman semuanya selain sahabat Mangun dan juga ada teman-teman lain dari sekolah yang lainnya, pasti juga akan berpikir sama. Apa ya artinya dari istilah-istilah penting tersebut? Mari kita simak bersama. Nah, teman-teman, di sini ada objek biologi tingkat organisasi kehidupan. Ada banyak, ada berapa teman-teman? Iya, 9. Nah, teman-teman bisa lihat dari bawah. Ada molekul, sel, jaringan, organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Nah, untuk teman-teman kelas 7 terutama, untuk komunitas, ekosistem, dan bioma, ini teman-teman juga harus mempelajarinya. Tetapi tidak perlu detail untuk kelas 7 ini, karena di tingkat-tingkat kelas selanjutnya akan dibahas lebih detail, terutama nanti di sekolah menengah atas atau SMA. Kemudian, Bu Novita akan menjelaskan terkait dengan molekul, sel, jaringan, organ, organisme, populasi, dan komunitas dulu. Seperti itu. Nanti untuk ekosistem, bioma akan menyusul juga akan Bu Novita jelaskan. Nah, kita ulangi ya. Dari bawah, yaitu M, molekul, S, sel, naik lagi J, jaringan, naik lagi O, organ, naik lagi O, organisme, naik lagi P, populasi, naik lagi K, komunitas, naik lagi E, ekosistem, dan naik lagi B, bioma. Nah, Bu Novita punya trik nih untuk teman-teman memahami. Kalau untuk menghafal mungkin sulit ya, tetapi pasti bisa. Nah, mulai dari proses terlebih dahulu dengan menghafal huruf depannya. Tapi kan setiap teman-teman pasti memiliki cara menghafal tersendiri ya. Ini Bu Novita ingin mempermudah saja. Jadi MSJ OOPKEB seperti itu. Jadi MSJ OOPKEB. Nah, seperti itu diulang-ulang terus supaya teman-teman bisa memahaminya. Oke? Coba, kita coba bersama-sama ya teman-teman ya. Sekali lagi. MSJ OOPKEB. Ore, teman-teman sudah bisa ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, wah gambarnya menarik sekali nih, ada berwarna-warni. Nah, teman-teman bisa lihat di paling atas sendiri ada atom. Apa sih atom? Nah, lalu yang paling bawah sendiri di sini ya, ini kan kita lihat garis panahnya. Terakhir ada di organisme. Kita bahas dulu dari depan. Atom, kemudian molekul, makromolekul, organel, sel, tisu ini bahasa Indonesianya jaringan ya, bukan tisu untuk makan, tapi jaringan. Kemudian organ,
kemudian ada sistem organ atau organ system in Inggris, kemudian organisme. Nah, pasti teman-teman sudah beberapa ada yang pernah mendengar kata-kata ini. Apa sih organisme? Apa sih sistem organ? Apa sih sel? Nah, mungkin teman-teman paling paham sel ya. Apa sih? Iya, benar sekali jawaban teman-teman. Oke, kita akan lanjut untuk membahas masing-masing ini. Nah, kita mulai dari molekul. Kenapa kita mulai dari molekul? Karena untuk atom sendiri itu adalah bagian terkecil dari suatu benda. Nah, itu tidak terlalu dibahas dalam materi ini, tetapi teman-teman hanya perlu memahami saja. Makanya Bu Novita langsung saja ke molekul. Nah, apa sih yang dimaksud dengan molekul? Kita simak bersama. Ya, di sini molekul merupakan kumpulan 2 atau lebih atom yang berbeda membentuk sifat dari suatu zat. Molekul memiliki bentuk, struktur, dan sifat kimia ataupun fisika yang membentuk suatu zat. Nah, kemudian kita lanjut yang kedua, ada sel. Pasti teman-teman udah bisa menebak ya, apa itu sel? Betul sekali, unit terkecil dari suatu struktur makhluk hidup. Nah, salah satu sel terdiri dari berbagai macam organel yang berbeda-beda. Contohnya, dari sel yaitu sel eukariotik, sel prokariotik, sel hewan, dan sel tumbuhan. Nah, teman-teman akan membahas ini secara detail di dalam PowerPoint penjelasan Bu Novita di dalam YouTube yang selanjutnya. Oke, nanti Bu Novita akan buatkan lagi tutorial atau proses penjelasan lebih detail. Seperti itu. Selanjutnya ada jaringan. Apa itu jaringan? Ya, jaringan adalah sekumpulan sel yang bekerja sama dan melakukan fungsi tertentu bagi tubuh makhluk hidup. Jaringan terdiri dari jaringan ikat, pengangkut, jaringan otot, jaringan meristem, jaringan saraf, dan jaringan epidermis. Wah, banyak sekali ya teman-teman jaringannya. Tapi bukan jaring untuk menangkap ikan ya. Beda lagi ini. Oke, kita akan mempelajari ini juga di dalam PowerPoint selanjutnya. Yang keempat ada organ. Apa itu organ? Bukan organ piano ya, kalau itu organ, tulisannya hampir sama. Tapi bukan organ yang dimaksud di sini, bukan organ piano, tapi organ tumbuhan atau hewan atau makhluk hidup. Organ merupakan sekumpulan jaringan yang berbeda dan menjalankan fungsi tertentu yang lebih besar. Contohnya adalah organ jantung, ginjal, hati, pankreas, otak, limfe, usus besar, dan usus halus. Nah, dalam sebuah organ makhluk hidup, terutama pada manusia, ini ada semuanya. Jantung, ginjal, hati, pankreas, otak, limfe, usus besar, dan usus halus. Kalau dalam hewan, kalau dalam tumbuhan juga berbeda, maka kalau tumbuhan itu yang disebut organ ada akar, batang, daun, seperti itu. Tapi kalau hewan bisa juga organnya itu jantung, kemudian ada usus besar, usus halus, seperti gambar yang ada di pojok kiri atas ini, kijang ya ini ya, atau kidang. Nah, si kijang ini juga memiliki usus besar, usus halus, yang dinamakan sebagai organ. Paham ya teman-teman semuanya? Kita lanjutkan. Nah, yang nomor 4 tadi organ. Yang nomor 5 ada sistem organ. Wah, bedanya apa sih Bu Novita? Kita akan bahas bersama. Sistem organ yaitu sekumpulan organ berbeda
yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tubuh tertentu. Contoh sistem organ adalah sistem saraf, sistem pencernaan, sistem pernapasan, dan sistem kekebalan tubuh. Teman-teman pasti sudah beberapa memahami tentang sistem-sistem ini. Kalau kita bahas sekilas, sistem saraf manusia, kan kita manusia, jadi kita bahas dulu tentang sistem saraf manusia. Ada sistem saraf apa? Di otak. Ada sistem saraf di apa? Di bagian tubuh yang lain. Kemudian sistem pencernaan. Teman-teman semuanya pasti mengalami proses pencernaan. Kalau teman-teman tidak mengalaminya, teman-teman tidak bisa hidup. Karena sistem pencernaan ini termasuk ke dalam ciri-ciri makhluk hidup yang memerlukan makanan. Nah, sistem pencernaan ini melalui beberapa proses juga, teman-teman. Pasti teman-teman kalau memakan sesuatu ataupun meminum sesuatu, kenapa bisa langsung masuk ke dalam tubuh dan tiba-tiba dikeluarkan dalam bentuk feses atau dalam bentuk kotoran. Nah, itu merupakan suatu sistem pencernaan. Nah, ini akan teman-teman pelajari di kelas 8 nanti ya. Kemudian ada sistem pernafasan. Sama seperti sistem pencernaan. Sistem pernafasan ini melalui beberapa tahap. Teman-teman menghirup udara dan mengeluarkan lagi itu melalui proses walaupun sangat cepat dan teman-teman tidak bisa menghitung berapa menit atau berapa detik. Bahkan nggak sampai 1 detik teman-teman sudah bisa menghirup dan mengeluarkan nafas. Ini juga teman-teman pelajari di kelas 8. Kemudian sistem kekebalan tubuh juga. Ini disebut apa tadi? Sistem organ. Nah, dari 5 tingkatan organisme ini, teman-teman sudah semakin paham ya? Kalau sudah, kita akan lanjutkan lagi. Nah, yang keenam, setelah sistem organ ada organisme. Nah, Bu Novita mau tanya nih teman-teman. Kita tuh disebut organisme nggak? Manusia itu organisme nggak? Iya, betul. Manusia disebut sebagai organisme. Tidak hanya manusia, semut, kijang, gajah, itu disebut organisme. Apa sih pengertiannya? Organisme adalah individu ataupun spesies yang dapat diidentifikasi. Individu terdiri dari organisme uniseluler atau bersel satu dan organisme multiseluler bersel banyak. Contoh organisme uniseluler adalah bakteri. Sedangkan contoh organisme multiseluler adalah manusia, sapi, harimau, padi, bunga lili, dan pohon cemara. Dan masih banyak lagi. Yang penting teman-teman harus ingat, uniseluler bersel satu, contohnya bakteri. Sedangkan multiseluler bersel banyak, contohnya kita dan organisme lainnya yang hidup. Kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, setelah organisme ada populasi. Populasi yaitu sekumpulan organisme sejenis yang hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya populasi manusia di Jakarta, populasi orang hutan di Kalimantan, populasi citah di savana. Citah itu hewan ya teman-teman ya. Kemudian populasi hiu di Samudra Pasifik, seperti itu. Kita lanjutkan, ada komunitas. Nah, komunitas adalah sekumpulan spesies yang hidup saling bergantung dalam suatu wilayah tertentu. Contohnya, komunitas singa betina yang memburu populasi rusa. Kemudian, ekosistem. Ekosistem di sini disebut sebagai paduan dari faktor biotik. Biotik ini adalah unsur hidup, contohnya manusia, makhluk hidup.
Dan abiotik itu benda tak hidup atau unsur tak hidup seperti batu, kemudian pasir, seperti itu. Yang hidup saling berdampingan. Nah, contoh ekosistem ya bisa disebut ekosistem hutan hujan tropis yang di dalamnya terdiri dari berbagai binatang, hewan, seperti itu. Kemudian ada bioma. Bioma yaitu suatu wilayah kehidupan yang mencangkup vegetasi fauna dengan suatu iklim tertentu. Contohnya bioma gurun, padang rumput, terus kutub utara ya atau Atlantik seperti itu. Nah, dari penjelasan Bu Novita tadi, ada berapa teman-teman tingkat organisasi kehidupan? Ada banyak ya. Ada 9 kan tadi yang di pertama tadi di slide yang tingkat-tingkat tadi. Kemudian di sini Bu Novita menambahkan ada organisme tadi, ada populasi, ada komunitas, ada ekosistem, ada bioma. Nah, ini yang teman-teman harus cukup pahami dulu ya untuk ke PPT selanjutnya. Jadi PPT selanjutnya akan lebih lengkap daripada PPT ini. Oke, teman-teman, jika teman-teman ada pertanyaan, boleh sekali untuk klik di kolom komentar YouTube-nya Bu Novita. Silahkan tanyakan di situ supaya teman-teman lainnya bisa melihat, baik teman-teman dari SMP Eksperimental Mangunan ataupun dari teman-teman yang lain, dari sekolah yang lain juga. Silahkan untuk klik di kolom komentar, lalu Bu Novita akan balas satu persatu pertanyaan teman-teman. Jangan lupa like and subscribe supaya teman-teman bisa sering melihat uploadan dari YouTube Bu Novita. Semangat belajar teman-teman!